Yang Ketua LPTK Kecamatan Sinjai Selatan kepada Bapak Muhammad Tahir SPD MI dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Sinjai Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam Sinjai Selatan. Yang mulia Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai bersama anggota, bersama Ibu. Yang mulia Bapak Ibu Dewan Hakim pada pelaksanaan Sabata Tilawat Al-Quran ke-43 tingkat Kecamatan Sinjai Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Sinjai Selatan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kable bersama seluruh perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat kepala desa se-Kecamatan Sinjai Selatan. Yang saya hormati Bapak para imam desa Kecamatan Sinjai Selatan. Yang saya hormati para ketua panitia, baik tingkat kecamatan maupun tingkat lokal bersama seluruh anggotanya. Yang saya hormati para rekan-rekan pengurus LPTK terpilih periode 2022-2027. Yang saya hormati para seluruh tokoh masyarakat dari segala lapisan dan segala golongan, khususnya warga desa Kale. Pertama, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran, pelaksanaan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-43 tingkat Kecamatan Sinjai Selatan. Selawat taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tuntunan panutan kita semua selaku orang yang beragama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Ketua LPTK hanya ada menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh hadirin dan kepada seluruh penentu kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Musabaqah Tilawatil Quran yang tingkat kecamatan Sinja Selatan yang berlokasi atau yang bertempat di Desa Talle. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, MTQI tahun ini bagi kami adalah betul-betul berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Kenapa? Karena dalam jangka 26 hari setelah terbentuknya kepanitiaan, mulai dari tingkat kecamatan sampai pada hari ini, hanya berlangsung kita giat dalam jangka 26 hari. Alhamdulillah, MTQI tingkat kecamatan Sinja Selatan dapat berlangsung, dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah suatu kebanggaan buat kami dan suatu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari kafilah dan atau kontingen dari berbagai desa di Kecamatan Sinja Selatan. Izin Pak Sekjam, ini 3 hari menjelang hari pembukaan, saya pribadi merasa prihatin karena 3 hari sebelum pembukaan hanya baru 3 desa yang mendaftar. Maka saya sangat prihatin. Saya katakan, bagaimana ini kita punya upaya kalau hanya 3 desa pesertanya. Tapi alhamdulillah tiba pada hari pembukaan hampir semua desa hadir. Ini artinya bahwa pembinaan pembacaan ayat suci Al-Quran di tingkat desa masih tetap jalan, masih tetap berjalan, sehingga apa yang kita bisa laksanakan pada selama 6 hari ini betul-betul bisa terlaksana. Banyak kecamatan, Pak, khususnya kita di Sinja ini, tidak bisa melaksanakan apa yang kita lakukan ini. Berhubung dipikirkan mulai dari pesertanya, siapa yang mau datang mengaji jika kita buat event yang seperti ini. Tapi alhamdulillah, kita di Kecamatan Sinja Selatan, begitu kita buka bahwa ada event seperti ini, alhamdulillah peserta dari berbagai desa menyatakan siap. Walaupun saya tahu persis bahwa masing-masing desa dalam keadaan, iya, saya katakan dalam keadaan kurang. Dan ini terjadi juga kita di kecamatan. Kita mau laksanakan hanya satu keberanian dan kemauan, karena kita jalan mulai dari start hanya semangat untuk menjalankan kegiatan, melaksanakan kegiatan ini. Oleh karena itu, kepada seluruh peserta, seluruh kontingen, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Hakim yang telah menjalankan tugasnya selama 6 hari, 6 malam 6 hari, ucapkan terima kasih banyak, Pak. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu Dewan Hakim telah menetapkan dan telah
mencetak kami, mencetak anak-anak kami untuk siap bertarung, siap bertarung di event yang di kabupaten yang insya Allah akan dilaksanakan. Kalau bukan dengan Bapak Ibu Dewan Hakim yang menetapkan ini, bagaimana bisa kita ada yang siap untuk kita bawa? Insya Allah kita berangkat pada tanggal 8 Maret di kabupaten atau dalam hal ini di Kecamatan Sinjeboro. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Dewan Hakim. Terima kasih Pak. Dan inilah yang sempat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan terlebih khusus kepada peserta yang sudah meraih juara. Dari awal saya sudah katakan bahwa insya Allah semua yang meraih juara yang namanya juara 1 siap-siap untuk berangkat ke tingkat kabupaten insya Allah di Sinjeboro. Selamat untuk anak-anakku, untuk saudara-saudara kami atas prestasi yang diraihnya. Dan kepada Bapak Camat Sinjai Selatan semoga berkenan untuk menutup kegiatan ini. Dan akhirnya saya haturkan ucapan terima kasih atas kesediaannya, atas kehadiran di tengah-tengah kita semua. Nun wal kalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan kepada Bapak Haji Muhammad Said LC dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Sinjai atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Camat Sinjai Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Sinjai Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Sinjai Selatan atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Ketua LPTK Kecamatan Sinjai Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanle sebagai tuan rumah, yang kami hormati para kepala desa lurah se-Kecamatan Sinjai Selatan yang sempat hadir, yang kami hormati Dewan Hakim, Ketua dan anggota, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Sinjai Selatan yang ke-42, ke-43, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kafilah, Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Selawat dan salam kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kementerian Agama sebagai instansi yang diberikan tugas sebagai pelaksana teknis di bidang keagamaan, mewakili pemerintah atau mewakili kantor urusan agama selaku kepala kantor urusan agama, saya mengucapkan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana, baik panitia kecamatan dan panitia lokal. Secara umum, pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat kecamatan Sinjai Selatan tahun ini itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Ini adalah kegiatan syiar, mengangkat syiar Islam, yang mengangkat ini adalah bagian dari dakwah. Ya, dari makanya itu semua yang terlibat, semua panitia, kami tahu bahwa kegiatan ini seluruh panitia tidak mendapat gaji. Ya. Bahkan panitialah yang mengeluarkan sebagian apa dari yang diberikan oleh Allah kepadanya. Saya tahu, kami tahu pengorbanan yang diberikan oleh para panitia. Oleh karena itu kita mesti memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Ini adalah bagian dari dakwah syiar Islam. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita umat Islam. Dengan kegiatan ini mungkin dan bahkan bisa dipastikan, ya, sebagian anak-anak kita memulai bahkan termotivasi untuk semakin mempelajari Al-Quran dengan kegiatan lewat kegiatan ini. Kita tahu pahalanya orang yang membaca Al-Quran, anak-anak kita yang membaca Al-Quran, semua yang terlibat sehingga anak ini bisa membaca Al-Quran, dia dapat pahala. Orang tuanya kalau dia berusaha agar anaknya bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, maka apa yang dibaca oleh anak itu orang tuanya juga dapat. Walaupun tidak diniatkan, walaupun anak tidak meniatkan bahwa pahalanya untuk orang tuanya, otomatis orang tuanya dapat. Kenapa? Karena itu adalah usaha yang diberikan oleh orang tua agar anaknya bisa membaca Al-Quran. Jadi orang tua yang mengantar anaknya pergi ke tempat mengaji, ya, dia juga dapat pahala. Jadi jangan pernah meremehkan bahwa saya hanya mengantar anak pergi ke tempat mengaji. Saya hanya panitia biasa. Ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mendapat pahala. Wa laisa lil insani illa ma kasabah. Ya. Orang itu mendapat pahala dari apa yang dia usahakan. Jadi setiap yang terlibat sehingga Al-Quran bisa dibaca dapat bagian pahala. Allah Subhanahu wa taala Maha luas, Maha memberikan pahala. Allah tidak pelit. Kemudian selanjutnya kami juga mewakili selaku kepala kantor urusan agama, mewakili teman-teman di kantor urusan agama yang mengucapkan selamat kepada Desa Tale yang menjadi juara umum pada MTQ Musabakah Tilawatil Quran tingkat kecamatan Sinjai Selatan. Ya, dan kepada saudara anak-anakku yang meraih prestasi juara 1, insyaallah kita masih akan berjuang pada tingkat kabupaten yang akan datang di Sinjai Burung. Dan ingat, 2 tahun yang lalu 2020 di Sinjai Barat kita adalah juara umum. Ya, juara umum. Oleh karena itu kami meminta untuk dipertahankan atau ditingkatkan.
Bagaimana caranya ditingkatkan juara satu orang? Ya, ditingkatkan jumlah juara satunya. Kalau dulu kita punya juara satu 10 orang juara satu, kita tingkatkan 15. Jadi kami juga menantang atau meminta kepada teman-teman di pengurus LPTK tingkat Kecamatan Sinjai Selatan, ya, tugas kita ke depan mempertahankan nama kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjuang, ya, berjuang lebih keras. Yang mengaji tadi itu, ya, yang kita saksikan yang mengaji, dia bukan hanya juara ketika melaksanakan ikut lomba pada kali ini, akan tetapi saya tahu bahwa kesehariannya dia bukan hanya belajar, tapi dia juga mengajar. Saya tahu bahwa di tempatnya dia setiap minggunya, ya, memberikan pengajian juga, memberikan mengajar juga untuk membaca Al-Quran bagi anak-anak kita, adik-adiknya. Dan saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, ya, sebagian dari tugas yang diberikan negara kepada Kementerian Agama ternyata ada saudara-saudara kita, ya, melaksanakannya. Kemudian kepada anak-anak kita yang belum juara, ya, kalian sekarang menuju tangga juara. Memang untuk mencapai juara ke tingkat yang tinggi tidak langsung di atas, bahaya kalau langsung di atas, harus bertangga memang. Kalau tahun ini kalian belum dapat juara, tahun depan juara 3, selanjutnya juara 2 dan seterusnya. Memang seperti itu. Tidak bagus orang kalau bertanding langsung juara. Kemudian negara kita, ya, negara kita ini adalah negara yang paling aman di dunia, negara yang paling damai. Di mana kita pernah melihat atau pernah mendengarkan ada negara yang melakukan musabaqah tilawatil Quran seperti yang dilakukan di Indonesia? Di mana? Di negara Arab jauh. Bahkan tidak pernah kita, di berita pun tidak pernah kita dengar kalau negara Arab melaksanakan musabaqah tilawatil Quran di lapangan. Dia laksanakan tilawatil Quran bukan di lapangan, di hotel. Para apa yang datang orang paling 100-an untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang. Prosedurnya luar biasa, berbelit-belit. Semua apa yang hadir ditanya. Saya juga pernah merasakan melakukan kegiatan di luar negeri, ternyata apa yang kita sampaikan harus ditulis. Siapa yang hadir harus ditulis, siapa yang diundang, apa yang dibicarakan. Di negara kita tidak. Luar biasa. Kebebasan yang luar biasa di negara kita. Oleh karena itu, negara, apa yang kita capai di negara ini mesti kita pertahankan. Kita mesti saling bahu-bahu, saling menghormati. Sekarang, dan sudah 3 hari terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina di wilayah Balkan di Eropa Timur. Kenapa terjadi perang? Karena Rusia menganggap Ukraina itu lemah. Ya, Ukraina itu lemah di mata Rusia sehingga dia dengan mudahnya menyerang. Ya, oleh karena itu negara kita harus kuat di mata negara lain. Ya, agar kita menjadi kuat harus bersatu, harus saling menguatkan. Jangan hanya karena persoalan-persoalan sedikit kita saling membelakangi, karena sebetulnya negara lain melihat kita. Kalau negara lain menilai kita ini adalah negara lemah, bahaya. Kalau Australia melihat negara Indonesia ini adalah negara lemah, dengan seenaknya dia menyerang kita. Tetapi ketika kita kuat, tidak akan ada negara lain yang mengintimidasi kita. Andai Ukraina itu dikuat di mata Rusia, dia tidak mau menyerang. Memang
Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu Menteri Agama mengeluarkan surat edaran tentang pengaturan pengeras suara di masjid. Tuh. Ya. Bila kita membaca surat edaran ini, sebetulnya bagus, karena yang diatur di situ adalah bagaimana mengatur suara masjid. Ya. Bagaimana mengatur 10 menit sebelum azan, 5 menit sebelum azan baru dijadikan mengaji di masjid. Kami memohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari agar membaca dengan seksama surat edaran ini sebelum mengomentari. Ya, karena bisa membuat kegaduhan di tengah-tengah kita. Karena sebetulnya ini kalau disinjai ini bagus sekali. Ya, di beberapa masjid yang kita lihat disinjai memang tidak ada mengaji sebelum azan, langsung di azan. Jadi kalau bagi mereka masjid-masjid yang seperti itu tidak ada masalah. Cuma menjadi masalah sekarang karena anggapan ya sebagian kita Menteri Agama membandingkan azan itu dengan suara haji. Ini yang sebetulnya perlu dicermati, dibaca dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin maksud dari Menteri Agama itu bagus untuk mengatur, untuk menjaga kondisi, menjaga persaudaraan kita. Ya. Tapi mungkin ada cara menyampaikan yang kurang pas kita dengar, tetapi tujuannya dia adalah saudara kita dan kita mesti memberikan penilaian ya yang tidak miring kepada saudara kita. Ya, mudah-mudahan negara kita aman, sentosa seperti yang kita saksikan selama ini, dan sehingga musabaqah tilawatil Quran ke depannya tetap kita bisa laksanakan seperti sekarang dan sebebas sekarang. Ya, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai kepada Bapak Andi Sabir dengan segala hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak yang mewakili Bupati Kabupaten Sinjai, yaitu Bapak Camat Sinjai Selatan, tapi diwakili lagi oleh Bapak Sekjan Sinjai Selatan. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Dan Ramil Sinjai Selatan, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kapolsek Sinjai Selatan, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, yang saya hormati Bapak Ketua LPTKUI bersama teman-teman anggota LPTKUI. Kenapa saya mengatakan teman-teman? Karena secara kebetulan saya juga diplot menjadi pengurus LPTKUI Kecamatan Sinjai Selatan. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksana MTKUI ke-43 tingkat Kecamatan Sinjai Selatan. Yang saya hormati Ketua Pelaksana kegiatan atau panitia lokal bersama anggota. Yang saya hormati para kepala desa yang sempat hadir. Ini Pak Sekjan ini kepala desa ini dihormati, tapi saya lihat ini yang hadir hanya beberapa orang. Ya mungkin juga hanya Pak Desa Pemda ini yang hadir. Ini acara keagamaan ini saya lihat aparat pemerintah di tingkat bawah kurang respon. Yang hadir hanya yang melaksanakan. Ya, ini bahan evaluasi Pak Sekjan ini, mohon ini nanti kegiatan-kegiatan yang seperti
supaya hadir. Ya kasihan masyarakat kita hadir merespon kegiatan ini, tetapi banyak aparat yang tidak hadir. Ya, teman saya Pak Raja selaku mantan Kepala Desa Talle, beliau adalah sekretaris Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Sinjai. Beliau hadir mulai dari tadi sampai detik ini. Yang saya hormati Koordinator Dewan Hakim bersama anggota. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh masyarakat yang sempat hadir serta seluruh hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini acara penutupan musabaqah tilawatil Quran yang untuk 43 di Kecamatan Sinjai Selatan yang tepatnya di Desa Talle. Kita sudah dengarkan semua para pembicara terdahulu bahwa pelaksanaan ini sukses. Alhamdulillah, karena kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, walaupun apa yang disampaikan oleh Pak Desa bahwa ada cobaan, hambatan di awal, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan ini, karena antara masyarakat, panitia dan pemerintah sudah terparti di dalam hati kita bahwa kita akan laksanakan musabaqah. Dan kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan baru dilaksanakan. Ya, setiap tahun Kecamatan Sinjai Selatan bersama pemerintah dan masyarakat tokoh agama melaksanakan kegiatan ini. Ada memang juga ini, seandainya ada bupati ini perlu dilaporkan dan kita akan evaluasi. Banyak juga kecamatan tidak melakukan ini. Ya, bahkan ada yang tidak mengutus anggotanya yang saya dengar. Ya, dari Pak Ketua LPTKUI bahwa ada yang tidak hadir dari Desa Puncak. Ini saya sampaikan, sesuatu kegiatan itu memang tergantung dari niat kita. Mau melaksanakan pasti insya Allah akan laksanakan. Apalagi kegiatan ini dilaksanakan terkait dengan syiar Islam yang kita mau mengumandangkan isi baca kandungan Al-Quran ini. Kalau istilah orang bijak itu bagaimana membumikan Al-Quran itu. Artinya membumikan sudah ada di bumi, tetapi kita tidak membumikan secara keseluruhan. Apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bahwa pentingnya seni baca tulis Al-Quran ini bagi orang-orang tua kami, ya khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan ini, ya lebih khusus lagi di Desa Talle. Coba bayangkan kalau anak kita, turunan kita tidak mampu mendoakan kita ini, bagaimana kira-kira? Kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah di mana-mana, majelis taklim menyampaikan itu berdiri kita punya bulu kalau mendengarkan bahwa barang siapa yang punya anak yang tidak mendoakan orang tuanya, itu fatal akibatnya. Bagaimana bisa membaca Rabbi Gfirli wali daya ya raramu Umar Rabbana yang bisa kira kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran. Ya tolong ini kalau kita kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara saya menonton, mendengarkan dan dilaksanakan. Coba bayangkan itu Aryawan Haris itu saya lihat bersama karena orang tuanya saya bersahabat sekali, saya berteman mulai dari balita selalu dibawa ke musabaqah. Sekarang juara 1 tingkat remaja di Sinjai Selatan, bahkan pernah mewakili Kabupaten Sinjai. Coba bayangkan mulai dari tartil sampai remaja, dan insya Allah mudah-mudahan panjang umur dan bisa lanjut ke tingkat dewasa dan bisa juara mewakili Kabupaten Sinjai, kalau perlu mewakili Indonesia. Ini kebanggaan kita, ini sebenarnya ini menjadi contoh bagi kita. Keberhasilan yang diraih oleh anak-anak kita di sini, itulah menjadi contoh kita memberi cambuk bagi anak-anak kita di rumah ini. Ya, itu nama agak dipetik-petik, lantor, telo mangai. Sarana prasarana yang dibangun oleh masyarakat kita, yang dibangun oleh pemerintah, tempat-tempat ada rumah tahfiz Al-Quran, tinggal kita mengisi. Betul, semua kegiatan itu sukses tidaknya juga bukan saja karena kemauan yang tinggi, tetapi itu juga memang harus punya dana. Seperti
seperti yang dilakukan oleh panitia di sini, seperti yang disampaikan tadi Pak Tua, bahwa panitia selama kurang lebih 7 hari 7 malam di sini, ya mulai bekerja mulai 1 Februari sampai tanggal 26 Februari tanpa pamrih. Ya, kita berterima kasih ke sana ini. Tapi yang pertama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, dan juga kepada pemerintah atas izinnya. Dan bisa sesuatu dilakukan di negeri ini karena negara kita ini negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Ya, Undang-Undang 45 adalah sumber dari segala sumber hukum. Tidak bisa kita melakukan suatu aturan tanpa didasari dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sekarang ini kalau Al-Quran sudah membunyi, uang juga sudah masuk desa. Ya, itu kepala desa bukan bodoh tapi kurang pintar. Kalau pembinaan keagamaan dia tidak anggarkan di situ, pembinaan generasi muda, pembinaan keagamaan, bisa majelis taklim apa dan sebagainya kita lakukan. Kita mengundang yang punya pengetahuan agama lebih dari kita untuk memberikan ceramah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita dengan dana itu. Anggaran dana desa itu dana diingku dihabiskan, setiap tahun akan dikasih. Jadi tolong nih para kepala desa dan staf itu, gunakanlah dana itu sepenuhnya. Ya, terutama di pembinaan keagamaan. Kita ini mayoritas Islam. Ya, kita ini mayoritas Islam. Bagaimana caranya kalau kita tidak tahu membaca Al-Quran? Dengan cara itu, dana itu habiskan dan gunakan untuk pembinaan keagamaan sebagian besar, pembinaan generasi muda. Ada majelis taklim yang kita bentuk di setiap masjid. Gunakan anggaran itu. Yang penting nomenklaturnya pembinaan keagamaan sekian puluh juta, 25 juta umpamanya. Menjadi peserta bajunya tidak seragam, uangnya miliaran. Ada apa ini? Kecuali saudara mengambil uang itu tanpa ada pertanggungjawaban, itu yang kena batunya. Ya, gunakan itu, akali itu bagaimana caranya itu. Dengan niat yang baik, insya Allah Tuhan akan merestui kita. Ya, pembinaan generasi muda, pemuda-pemuda kita ini banyak yang perlu dibina. Bukan saja pembinaan keagamaan, tapi lanjutan untuk pembinaan olahraga dan sebagainya. Yang penting tujuannya baik. Ya, kalau saudara tidak mampu melakukan itu, bisa berkoordinasi dengan PMD, bisa berkoordinasi dengan bagian keuangan, bisa berkoordinasi dengan menyusun APBD melalui DPRD, bisa. Saya bisa diundang untuk menyusun APBD itu, bahwa seperti ini cara penyusunannya, menghabiskan anggaran itu, biar berapa miliar bisa habis. Sepanjang niat kita baik untuk menggunakan itu anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap tahun. Kalau rapat itu di desa, undang tokoh masyarakat, undang tokoh agama, kepala sekolah, undang pemuda-pemudi kita itu untuk didengar, supaya dia tidak ke DPR, bukan dilarang ke DPR, tapi di sana ada BPD yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, duduk bersama, bicarakan seperti apa yang kita mau lakukan untuk desa kita. Ya, ini kedepannya ini Pak, mohon betul-betul pembinaan ke masyarakat. Anggaran ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Ya, panggil dulu itu. Kalau ada teman-teman kita, pemuda kita, orang tua kita yang sering berteriak-teriak di jalan apa dan sebagainya, yang sering memprotes, tolong diberikan undangan supaya suaranya bisa dilegalkan di kantor, bisa disampaikan bahwa seperti ini pelaksanaannya. Ya, banyak generasi kita yang sering menyuarakan suaranya di pinggir jalan karena tidak pernah diundang. Rapat musyawarah desa, rapat musyawarah perencanaan pembangunan itu, musrembang itu, libatkan semua itu. Ada anggaran, maka minumnya apa? Anggarkan itu supaya mereka puas. Ya, mereka puas, termasuk ini musabakah. Karena secara kebetulan saya juga pernah kepala desa tapi belum ada anggaran. Tapi saya gunakan, saya fungsikan masjid itu. Anggota jemaahnya saya kasih amplop di setiap masjid, 101 masjid. Berapa saja sumbangan ini, partisipasi masyarakat ini. Ya, saya tidak menggurui, tapi bisa juga seperti itu. Karena ada LPTQ di tingkat desa. Dan insya Allah Pak Ketua sudah mewacanakan
mau melakukan program di kecamatan itu sampai ke tingkat desa, pembinaan seperti apa yang dilombakan, ya, supaya ini berkelanjutan pembinaannya dan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Ini wajib untuk kita. Ya, masyarakat bisa dengarkan Pak Tua tadi menyampaikan bahwa begitu besarnya manfaatnya, keutamaannya Al-Quran ini kepada orang tua bagi yang punya anak. Ya, tolong bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana di bawah. Ya, kesuksesan itu yang kedua itu adalah uang. Yang pertama adalah kemauan kita mau melakukan itu, dan yang kedua itu tadi keuangan itu memang penting. Ya, mungkin ini setiap bulan untuk LPTKUI di tingkat desa, di tingkat kecamatan, ya, kita bisa menyumbang ke masjid itu 10.000 saja satu kakak untuk kemaslahatan umat kita ini mayoritas. Kita ini harus menjadi contoh suri teladan. Selalu kita mengatakan bahwa Muhammad Nabi kita itu adalah suri teladan bagi kita, mencontohi. Kenapa kita ini selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan, kebersamaan ini bisa jadi. Ya, kalau ada hal yang kurang berkenan, sampaikan ke saya selaku pribadi, bisa menyampaikan ke pemerintah. Kalau ada aparat pemerintah di tingkat desa, di tingkat kecamatan yang kurang pelayanan terkait dengan pembinaan keagamaan, dan tolong juga partisipasi dan dukungan masyarakat ini. Saya sedikit menantang juga ini apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Ini sepertinya kita ini selalu saja dirondo, dikebiri dengan cara-cara lain. Ini lagi terkait dengan pengeras suara. Kalau di Kabupaten Sinjai tidak ada satu orang Pak Tua yang menantang itu, yang memprotes itu, karena kita ini mayoritas. Barangkali kalau di Toraja sana ya mungkin saja bisa seperti itu, tapi kita ini hanya menerima perintah seperti apa yang disampaikan Pak Tua. Tetapi itu kita bisa tantang itu yang begitu-begitu itu. Ya, di Sinjai Selatan ini khususnya Desa Talet tidak ada orang yang beragama selain daripada Islam. Tidak boleh aturan itu secara keseluruhan mau menafikan kita, tidak boleh. Apalagi terkait dengan syiar ini, itulah salah satu cara. Ya, mungkin 2 jam sebelum Jumatan kita lakukan, kita sudah ada pengeras suara. Ya, sudah putar-putar kaset apa dan sebagainya. Bahkan kalau dulu itu kita memang sendiri membaca Al-Quran itu sendiri. Ya, ini negara kita ini sebenarnya ya terlalu banyak mengatur, akhirnya akan kembali kepada kita. Ya, yang mengatur yang umum-umum saja. Ya, mungkin perlu dikecualikan kita ini hal-hal yang seperti itu, karena tidak sedikit orang yang menanggapi negatif terkait seruan-seruan yang seperti itu, apalagi kalau berbentuk edaran. Ya, mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan di MTQ ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meridai semua. Dan kepada ketua-ketua kontingen, di mana bahwa apa yang disampaikan dari Pak Ketua LPTKUI dan Ketua Panitia, bahwa ini ada lanjutannya di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ada di desa-desa yang terpilih nanti mewakili Sinjai Selatan, setelah pulang, ya apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, supaya tetap bisa menambah seni baca dan tulis Al-Qurannya itu, demi untuk meraih kesuksesan kita. Karena ini merupakan tolak ukur kita, ya, bagaimana tingkat kemandirian kita ini menguasai terkait dengan baca tulis Al-Quran, dan kita tidak henti-hentinya untuk melakukan pembinaan. Inilah bentuk pemerintah, keseriusannya itu, partisipasi pemerintah melihat bahwa ini perlu ada yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena walaupun hebatnya kita membaca Al-Quran, menulis kaligrafi apa dan sebagainya, kalau tidak ada yang mengarahkan yang seperti ini, tidak bisa. Tidak mampu masyarakat umum melakukan ini tanpa ada aparat pemerintah di belakangnya. Karena ini membentuk panitia apa dan sebagainya, dan minta izin apa kepada pemerintah, kepada pengamanan, ini sangat susah. Dan inilah rasa terima kasih kita kepada pemerintah, dan ini juga bentuk perhatian pemerintah bahwa pembinaan keagamaan khususnya agama Islam ini kita sudah lihat ada nyata, bahkan ada sampai ke tingkat internasional, dan Indonesia alhamdulillah selalu mendapat juaranya.
Nah, inilah mudah-mudahan ada dari desa Tale untuk menjadi juara dunia nanti. Ya, tergantung kita ini kemauan kita. Ya, saya sangat salut itu menjadi contoh itu Pak Haris itu dari Bulu Kamase. Bayangkan setiap musabakah kabupaten, kecamatan selalu membawa anaknya itu mulai dari balita. Ini mulai dari balita dia bawa. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi saya ulangi. Juara 1 tingkat remaja di Kecamatan Singgi Selatan ini. Ya. Ini Pak Sekjang, mohon ini pembinaan terkait penggunaan anggaran di tingkat desa ini, terutama di pembinaan keagamaan dirumuskan itu secukupnya, jangan tidak cukup. Ya, baju seragamnya kafilah-kafilah kalau hadir bupati, baju seragamnya saja tidak ada anggarannya miliaran. Ini saya ulang-ulang ini supaya betul-betul itu bisa digunakan itu anggaran itu. Nah, dan yang kedua, bantuan-bantuan dari pemerintah desa ke kecamatan itu terkait kegiatan itu perlu juga secara pribadi lah, tidak perlu APBD desa, secara pribadi. Nah, dan kita semua insya Allah sama-sama di LPTKUI bagaimana caranya supaya ini dana yang bisa kita gunakan bisa mencari sendirilah menjadi seksi dana lah semua. Kebetulan ini nih saya ditugaskan juga di situ. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita secara bersama-sama menggotong ini bagaimana kegiatan-kegiatannya dilakukan di luar Kecamatan Sinjai Selatan ini dalam hal penampilan, karena semangat tong itu anak-anak kasihan kalau bajunya itu seragam, baju baru ya, itu di setiap tahun. Dan itu sebenarnya ketua-ketua atau kontingen itu ya, pembina-pembinanya itu sudah harus pakai baju yang keren-keren dari kemarin-kemarin ya, sudah harus punya jas jaket itu ya. Dengan caranya itu memang butuh dana yang besar. Jadi kalau di antara kita semua ini tidak bersatu padu antara masyarakat dengan pemerintah dan LPT itu tidak bisa Pak ini berdebat kita ini. Karena selalu juga ada teman-teman kita, ada pungutan-pungutan liar apa dan sebagainya. Pungutan liar itu pungutan yang tidak berdasar dan tidak diperuntukkan untuk penggunaan untuk kepentingan umum. Itu namanya pungutan liar. Ya, tetapi kalau partisipasi sumbangan itu siapa yang melarang orang yang menyumbang itu pasti dia berdosa. Ya, tak mampu kalau APBD kita Pak. APBD kita saya tambah sedikit. APBD kita ini untuk tahun 2020 hanya 1.122 miliar. Ya, PAD kita atau PADE pendapatan asli daerah sendiri itu hanya 100 miliar yang direncanakan. Coba bayangkan lebih 1 triliun ini dana ini dari luar. Ya, dana ini dari luar lebih 1 triliun. Kita punya pendapatan asli daerah kita hanya 100 miliar lebih. Ya, itu dari pajak dan retribusi. Dan pendapatan lain-lain yang saya itu tidak seberapa sebenarnya. Jadi kalau ada dana di desa itu tolong digunakan semaksimal mungkin. Dan itu dihabiskan. Jangan ada dana yang selalu tidak dihabiskan, selalu ada silpa apa dan sebagainya. Ya, itu tidak boleh sebenarnya. Lebih juga tidak boleh dan kurang juga tidak boleh. Itu ada perencanaan, namanya perencanaan yang terukur. Ya, itu harus dihabiskan. Ya, jangan lagi ada istilah pengembalian itu dari kepala desa. Berarti kalau ada pengembalian berarti ada temuan. Nah, pemberian seperti itu supaya ini nanti dana-dana ini betul-betul bisa digunakan, dan juga termasuk pembinaan keagamaan dan pembinaan generasi muda. Ya, untuk itu saya berterima kasih sekali apa yang disampaikan tadi semua pembicara terdahulu. Ya, saya tambah-tambah kegiatan ini bisa berjalan lancar, dan alhamdulillah juaranya sudah kita tahu, dan kami ucapkan selamat, jalan lagi kembali ke rumah masing-masing, dan pembinaan ini insya Allah akan berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Ini kami akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Sinjai sekaligus menutup acara MTQ ke-43 tingkat Kecamatan Sinjai Selatan di Desa Tale tahun 2022 secara resmi. Dalam hal ini diwakili oleh Camat Sinjai Selatan dan akan disampaikan oleh Bapak Andi Baso Mangunrawa SE selaku Sekretaris Kecamatan Sinjai Selatan. Kepada Bapak
Andi Baso Mangundrawa SE dengan segala hormat. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sindai, yang saya hormati Bapak Kapolsek Sigi Selatan atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Selatan, yang saya hormati Ketua LPTKUI Kecamatan Sigi Selatan, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana serta segenap panitia, yang saya hormati para Dewan Hakim MTQ ke-43 tingkat Kecamatan Sigi Selatan, yang saya hormati Kepala Desa Talle sekaligus Tuan Rumah Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Sigi Selatan, yang saya hormati para kepala desa atau lurah yang sempat hadir pada malam hari ini, para imam desa, para ketua LPTK tingkat desa yang sempat hadir, para panitia MTK baik panitia kecamatan maupun panitia lokal, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang sempat hadir pada malam hari ini, serta yang saya banggakan para kabilah dari 10 perwakilan yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga malam hari ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini. Selawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia di muka bumi ini. Tentunya pada kesempatan ini selaku pemerintah Kecamatan Sigi Selatan mengucapkan rasa syukur, kebahagiaan, kebanggaan serta apresiasi atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan MTQ ke-43 tingkat Kecamatan Sigi Selatan. Ini merupakan salah satu upaya membangun generasi Qurani di Kecamatan Sigi Selatan. Pelaksanaan MTQ merupakan wahana pengembangan teori Quran serta pendalaman hafalan Al-Quran sebagaimana sesuai dengan instruksi Bapak Bupati untuk bagaimana menjadikan bumi pemerintah kita di Kabupaten Sinjai untuk menghasilkan penghafalan Al-Quran, sehingga beliau berharap agar upaya ini tidak dilakukan sampai di sini. Olehnya itu diperlukan keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen agar penyelenggaraan MTQ memberi pengaruh positif dan dapat dirasakan nyata dan terukur dalam kehidupan bangsa ke depan. Melalui kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus LPTKUI Kecamatan Sigi Selatan, panitia penyelenggara, baik panitia kecamatan maupun panitia lokal, dan pemerintah Desa Talle yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada Desa Talle yang telah meraih juara umum pelaksanaan MTQ ke-43. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan. Teruslah berlatih, mempersiapkan diri untuk mengharumkan nama Kecamatan Sigi Selatan pada MTQ tingkat kabupaten yang akan digelar pada bulan Maret di Kecamatan Sinjai Borong. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan MTQ ke-43 tahun 2022 tingkat Kecamatan Sigi Selatan. Semoga menjadi amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, MTQ ke-43 tingkat Kecamatan Sigi Selatan saya nyatakan ditutup dengan resmi.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak! Kiri! Dan! Dan! Di depan! Dan! Hadap kanan, jalan di depan. Kan? Henti! Kan? 3 langkah depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Cepat. Penurunan bendera MTQ. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami silahkan duduk kembali. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Hadap kiri, jalan di tempat. Gerak! Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada penggerek bendera, kami sebutkan satu persatu selaku Komandan Pasukan Ananda Adam Farman berturut-turut. Selanjutnya Ananda Rangga Setiawansyah, selanjutnya Ananda Gurfatin, selanjutnya Ananda Wahida,
Selanjutnya Ananda Tessa Andriani. Selanjutnya Ananda Mustaqim Mansur. Selanjutnya Ananda Muhammad Rifki. Langkah, stop, maju, dan Selanjutnya Ananda Yuanisa Sarbini. Selanjutnya Ananda Dini. Selanjutnya Ananda Mawardi. Selanjutnya Ananda Irfan. Selanjutnya Ananda Agna Nehli Mutar. Selanjutnya Ananda Sasha Anugrah Putri. Selanjutnya Ananda Hartono. Dan selanjutnya Ananda Akra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa pintu hamba-Mu yang saat ini menundukkan kepala, menegadakan tangan dan seraya memohon kehadapan-Mu. Taburkanlah cahaya dan acara pelaksanaan penutupan MTQ yang ke-43 di Kabupaten tingkat Kecamatan Kabupaten Sinjai, agar semoga Engkau ya Allah tanamkan nilai-nilai Al-Quran di setiap amal dan usaha kami. Ya Allah, ya Nasir, jauhkanlah kami dari sikap tidak Quran. Jauhkanlah kami dari berharap selain padamu. Jauhkan kami dari setiap amal yang justru hanya akan menjauhkan kami dari nilai-nilai Al-Quran. Terangilah hidup kami dengan cahaya. Sinarilah qalbu kami dengan Al-Quran. Basahkan bibir masyarakat kami dengan membaca Al-Quran. Hiasi wajah kami dengan sinar Al-Quran. Dan masukkanlah orang-orang yang melaksanakan dan yang membaca Al-Quran dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hamba-Mu yang lemah tak mampu berbuat lebih dari yang kami sanggup. Kami tak sanggup berbakti seimbang dengan limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi. Karena itu, ampunilah kami. Ampunilah segala apapun masa lalu kami. Ampuni sekelam apapun hari-hari yang telah kami jalani. Ampuni senista apapun aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni jika selama ini kami sering melupakan sehingga tidak bersyukur atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau beri. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat menyampaikan harapan, mencurahkan segala keinginan kami. Ya Allah, pecinta dan penguasa alam semesta, pemberi nikmat yang tiada tara, kokohkan tekad kami untuk bekerja berpersonal, yaitu untuk melanjutkan kegiatan MTQ yang insyaAllah akan berlangsung pada tanggal 8 yang akan datang yang bertempat di Kecamatan Kabupaten Borong.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan komandan upacara. Bapak Bupati Sinjai serta hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia. Demikian seluruh rangkaian acara penutupan MTQ ke-43 tingkat kecamatan Sinjai Selatan di Desa Tale pada malam hari ini. Saya Zainuddin selaku pembawa acara mohon undur diri serta memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kecamatan Sinjai Selatan, jangan lupa nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan selamat bagi para pemenang serta para pencinta Al-Quran. Kita berjumpa kembali di MTQ ke-44 tingkat kecamatan Sinjai Selatan tahun 2024 di Desa Alenangka. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penerimaan hadiah jadi kepada masing-masing juara yang disebutkan namanya agar kiranya maju ke depan. Yang pertama untuk masing-masing juara 1 golongan anak-anak kari, nomor peserta 20 atas nama Sahrul Hasdar. Selanjutnya karya dengan nomor peserta 17 atas nama Wildani dari Aska.